Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hingga saat ini tiada putus-putusnya melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Wabil khusus Allah kembali mengizinkan kita untuk bersama-sama kembali hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, senantiasa Allah limpahkan juga nikmat kesehatan, al-afiyah, dan keistiqomahan insyaallah. Salat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, ahlu baitihil kiram, dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, insya Allah pagi ini kembali kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, masuki pembahasan akhir daripada surat Al-Hijr. Insya Allah hari ini kita akan tuntaskan surat Al-Hijr dan kita masuk kepada surat yang baru yaitu surat An-Nahl. Biiznillah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, kita jemput agak jauh ke belakang ya, ayat 87. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim." Allah sungguh telah dan sesungguh betul-betul Allah telah memberikan kepada engkau, mengkaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'am minal mathani. 7 yang berulang-ulang. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa pendapat tentang yang dimaksud dengan 7 yang diulang-ulang, dan kita sudah sampaikan pendapat yang terkuat mengatakan sab'an minal mathani itu adalah suratul Fatihah ya. Surat Al-Fatihah dengan 7 ayat yang diulang-ulang dalam sehari semalam, setidaknya ada 17 kali kita membaca Al-Fatihah ya. Kemudian wal Qur'an al-azim. Demikian juga Allah telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad yaitu Al-Qur'an al-azim, yaitu kesemuanya Al-Qur'an, Al-Qur'an secara keseluruhan. Maka oleh karena itu kata Allah, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Maka oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau menunjukkan atau memanjangkan kedua matamu, atau janganlah engkau memandang secara jauh dengan kedua matamu ila ma matta'na bihi, kepada apa-apa yang kami berikan kesenangan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, azwajan minhum, yaitu orang-orang yang diberikan pasangan-pasangan di antara mereka. Ya, jadi itu salah satu bentuk kesenangan yang Allah sebutkan di sini. Jangan tergiur, jangan silau melihat berbagai macam kesenangan dunia, ya, kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali engkau memanjangkan pandangan, ya, jangan sampai engkau merasa pangling, ya, takjub, kagum, ya, melihat kepada orang-orang kafir Quraisy yang kami berikan kepada mereka kelebihan dunia, di antaranya berupa pasangan-pasangan istri-istri, ya, yang banyak. Wala tahzan alaihim, dan juga jangan sampai kamu bersedih hati atas mereka ya. Jadi maksudnya bukan bersedih hati dari mereka, tapi bersedih hati atas mereka. Apa perbedaannya? Kalau bersedih hati dari mereka berarti sedih karena perbuatan mereka kepadamu. Tetapi yang dimaksud oleh Allah di sini, jangan sampai engkau ya meratapi mereka, begitu maksudnya. Jangan sampai engkau sedih karena mereka tidak mau beriman kepadamu, dan engkau sedih karena mereka akan menjadi penduduk neraka dan lain sebagainya. Maka Allah peringatkan Rasulullah jangan berlarut-larut dalam kesedihan atas mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu, ya, bersikap tawadhu, bersikap rendah hati kepada saudara-saudaramu sesama orang-orang yang beriman.
Itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya di dalam bersikap menghadapi eh, berbagai macam bentuk kedurhakaan daripada kaumnya, yaitu kaum kufar Quraisy. Di ayat yang berikutnya kata Allah, "Wa qul inni ana nadhirul mubin." Tadi sudah dituntun untuk apa tadi namanya? Tidak silau, tidak eh, takjub dan terpana melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, dan tidak usah memikirkan mereka, tidak bersedih atas diri mereka, dan bersikap rendah hati dan tawaduk kepada sesama muslimin. Lalu Allah tambahkan lagi, wa qul inni anan nadhirul mubin. Dan juga katakan kepada mereka, wahai Muhammad, inni anan nadhirul mubin. Sesungguhnya ya, aku adalah pemberi peringatan yang nyata, yaitu aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Di kedatanganku kepada kalian bukan untuk meminta pembalasan, bukan meminta jabatan, bukan meminta kedudukan, bukan aku ingin menjadi orang yang paling terpandang di kalangan di antara kalian, tetapi semata-mata adalah menjadi pengingat, memberi peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala dan akan neraka yang akan menunggu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Ya, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan yang nyata. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana dulu kami telah menurunkan peringatan yang sama 'alal muqtasimin, kepada orang-orang yang al-muqtasimin, ya, orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, yaitu orang-orang dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka membagi-bagi kitab Allah. Maksudnya membagi-bagi itu bagaimana Bapak dan Ibu? Yaitu membagi-bagi, mengambil sebagian ini untuk mereka yakini, mereka imani dan mereka laksanakan, dan membuang sebagian yang lain. Mereka beriman dengan ayat-ayat di halaman ini, kemudian begitu berpindah ke halaman berikutnya, mereka buang, ya, bahkan mereka hapus, mereka musnahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-muqtasimin, orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, mana yang cocok, ya, dan sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan atau mereka mereka biarkan, ya, mereka baca, mereka lakukan dan amalkan. Mana yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka hapus, mereka musnahkan dan lenyapkan. Nah, ini yang maksud dengan al-muqtasimin. Artinya bahwasanya Rasulullah adalah orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya, sebagaimana sebelumnya telah kami turunkan pula seorang pemberi peringat kepada kaum al-muqtasimin, yaitu orang-orang yang dulu kebiasaannya membagi-bagi kitab Allah, ya, memilih kitab Allah, mengharamkan yang ini, menghalalkan yang ini sesuka hatinya dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Ini penambahan penjelasan terhadap orang-orang yang al-muqtasimin tadi. Siapa yang dimaksud dengan al-muqtasimin? Yaitu alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Itu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi. Nah, kalau tadi terbagi-bagi dalam artian memisah-misahkan mana yang halal, mana yang haram menurut hawa nafsu mereka, maka aidin di sini juga terbagi-bagi, tetapi di sini maksudnya adalah memberikan penamaan-penamaan yang bermacam-macam kepada Al-Quran. Sekali mereka namakan Al-Quran itu sihir, sekali mereka namakan Al-Quran itu syair, ya, sekali mereka namakan Al-Quran itu mantra-mantra orang-orang terdahulu, ya, asatirul awalin, mantra-mantra orang terdahulu. Maka orang-orang yang biasa atau suka memberikan penamaan Al-Quran dengan berbagai macam penamaan yang jelek tersebut, maka mereka disebut dengan alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu 'idin, yaitu terbagi-bagi atau terpisah-pisah. Ada yang mengatakan sihir, ada yang mengatakan syair atau puisi, ada yang mengatakan dongeng-dongeng, ya, dongeng-dongeng umat-umat terdahulu. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Allah Subhanahu wa taala, lanas'alannahum ajma'in. Maka sungguh
betul-betul kami akan menanyai mereka semua. Mereka ini siapa? Ya, terutamanya kepada orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasulullah, yang durhaka kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh manusia tentunya. Semua manusia tanpa terkecuali sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti diciptakan Allah hidup di atas dunia ini semua akan tampil di hadapan Allah di yaumul mahsyar, di yaumul hisab untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka di dunia. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka sungguh demi Tuhanmu wahai Muhammad, kami betul-betul akan menanyai mereka semuanya. Khususnya di sini bisa kita pahami kepada orang-orang yang al-muqtasimin dan orang-orang yang yudin tadi, yang membagi-bagi kitab Allah, mengkotak-kotakkan kitab Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Amma kanu ya'malun. Nah, di sini Allah jelaskan yang akan ditanya itu adalah amma kanu ya'malun. Terhadap apa-apa yang dulu mereka pernah mengerjakannya di dunia. Jadi apa-apa yang dulu dikerjakan di dunia yang diperbuat ya eh, dalam kehidupannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka oleh karena itu ya ini ayat yang dijelaskan oleh para ulama Quran, ayat yang pertama kali dinyatakan sebagai ayat yang menyuruh Rasulullah SAW untuk ya terus berdakwah secara terbuka dan terang-terangan ya. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar artinya adalah sampaikan secara terang-terangan ya. Sampaikan secara terang-terangan fasda' umumkan sampaikan dengan terang-terangan ya eh, bima tu'maru dengan apa-apa yang engkau diperintahkan dengannya yaitu untuk menyampaikan Islam wa a'rid 'anil musyrikin dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Berpaling di sini maksudnya jangan dipedulikan ya. Tidak usah dipedulikan yang mengatakan kamu sebagai pembohong, yang mengatakan kamu sebagai penyihir, yang mengatakan kamu sebagai penyair ya dan lain sebagainya, maka palingkan pandanganmu dari mereka, acuhkan mereka, dan teruslah berdakwah. Ya, karena sesungguhnya masih banyak orang yang mau menerima dakwahmu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jika memang penduduk Makkah tersebut sudah tidak mau, betul-betul tidak mau menerima dakwah engkau, wahai Muhammad, maka engkau dapat melakukan hijrah, hijrah ke Taif, ya, hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia, dan bahkan kemudian hijrah ke Yathrib atau ke Madinah Al-Munawwarah. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah, berdakwahlah ya secara terang-terangan dengan apa-apa yang engkau diperintahkan dengannya, yaitu wahyu Allah Al-Qur'an, wa a'rid 'anil musyrikin dan berpalinglah, tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang tetap dalam kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan inna kafainaka mustahziin. Nah, di sini aja ada semacam jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Allah mengatakan inna kafainaka al-mustahziin. Artinya sesungguhnya kami memelihara engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang memperolok-olokmu. Nah, ini pengumuman yang jelas dari Allah bahwasanya setelah Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah secara terang-terangan, secara maksimal, tidak malu-malu lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi, tetapi berdakwah secara terbuka dan Allah memberikan garansi ya, memberikan jaminan bahwasanya Allah akan melindungi nabinya. Ya, melindungi nabinya dari segala hal, bahkan melindungi fisiknya, ya. Orang-orang kafir tidak akan bisa menyentuh fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti diceritakan misalnya di dalam tafsir At-Tabari bahwasanya dulu ada setidaknya 5 orang ya 5 orang gembong gembong kaum kafir Quraisy yang paling getol menentang dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, ya. Yang kedua namanya Al-As bin Wa'il. Masing-masingnya adalah tokoh daripada kaumnya ya, tokoh daripada kabilahnya.
Yang ketiga namanya Zum'ah, Abu Zum'ah ya. Yang keempat bernama Al-Aswad bin Abd Yaghuth dan yang kelima bernama Al-Harith bin Aitalah. Maka masing-masing mereka ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya perlindungan yang telah Allah berikan tadi. Kemudian kepada masing-masing mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan atau menunjuk kepada mereka dengan telunjuknya ya. Maka be- ketika Rasulullah SAW menunjuk kepada mereka, maka masing-masing mereka pun kemudian menemui nasib yang naas ya, nasib yang tragis, masing-masing menjumpai celaka ya, mengalami celaka sampai akhirnya mati, mati atau tewas. Nah itu ya boleh dikatakanlah semacam kesaktian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau kita dalam konteks kita berarti kesaktian setelah Allah menurunkan ayat ini, Inna kafainaka al-mustahzi'in. Maka Rasulullah mendatangi satu persatu 5 gembong utama daripada musuh Allah tersebut dan menunjuk mereka dengan telunjuknya satu persatu dan kemudian ya satu persatu silih berganti mereka pun juga menjumpai kebinasaannya. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami telah menjagamu, wahai Muhammad, dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Maksudnya, kalau yang mengolok-olok akan tetap ada ya, tapi tidak akan sampai menganiaya, mengintimidasi, apalagi sampai menyakiti fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Ya, kami akan melindungi engkau wahai Muhammad dari orang-orang yang memperolok-olokkanmu. Siapa yang Allah maksud dengan al-mustahzi'in di sini? Yaitu alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, orang-orang yang menjadikan bersama Allah adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya mempersekutukan Allah, memperserikatkan Allah dengan yang lain yang mereka anggap sebagai Tuhan juga. Fasawfa ya'lamun. Maka oleh karena itu mereka pasti akan mengetahui hakikat kesesatan perbuatan dan tindakan yang mereka lakukan yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan lain bersama Allah dan mereka akan mengetahui apa azab hukuman yang akan mereka terima karena telah dipanggil disuruh oleh nabinya Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad untuk meninggalkan kesyirikan namun mereka tidak mau meninggalkannya maka segera mereka akan mengetahui bahwasanya benar Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka kelak baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh betul-betul na'lamu kami mengetahui annaka bahwasanya engkau wahai Muhammad yadhiqu sadruka merasa sempit dadamu bima yaqulun terhadap atau dengan apa-apa yang mereka ucapkan. Jadi Allah mengetahui. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu bukannya beliau sabar begitu saja tidak. Beliau juga manusia biasa. Ketika seseorang manusia biasa dikatai goblok, dikatai bodoh, dikatai tukang sihir, tukang tenung, ya, pembohong dan pendusta dan lain sebagainya, maka yang namanya manusia termasuk Rasulullah SAW mengalami ya kekecewaan, mengalami kesedihan yang luar biasa, bahkan juga mengalami kemarahan dan kegeraman yang luar biasa. Maka Allah menjelaskan di sini walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh betul-betul kami tahu, ya, kami mengetahui annaka bahwasanya engkau menjadi sempit dadamu dengan apa-apa yang mereka ucapkan. Engkau tersinggung, engkau sakit hati, engkau sedih, engkau kecewa. Kami mengetahui semua itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa obatnya? Ya. Apa obatnya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya mengatasi rasa sakit hati, jengkel, gondok dan lain sebagainya tersebut. Dan ini bisa menjadi obat bagi kita Bapak dan Ibu ya. Ya, kata Allah fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ada 2 obatnya di sini, ya, atau ada 3 obatnya.
Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Yang pertama kata Allah, segeralah bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Ya, bertasbih dan memuji Allah. Berarti mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Ya, atau menyebut subhanallah. Ya, subhanallah ditambah dengan memuji Allah, alhamdulillah. Itu obat yang pertama ketika kita menghadapi cacian, celaan, umpatan, kata-kata yang tidak baik yang mungkin barangkali kita tidak bisa membalasnya, tapi ucapan tersebut menjadi sebuah luka di hati kita, menjadi sebuah dendam, ya, yang eh, sebagian kita ingin melampiaskannya, membalaskannya, sebagian kita tidak ingin membalasnya, tapi juga tidak ingin perkataan tersebut terus membekas di hati, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Maka jurus pertama yang dituntunkan oleh Allah kepada nabinya adalah bertasbih kepada Allah. Nah, ini juga bisa kita amalkan Bapak dan Ibu ya. Kalau kita mungkin difitnah orang atau dicaci orang di jalanan, ya, dihina dan lain sebagainya, maka obat yang pertama adalah segera bertasbih. Bertasbih dan bertahmid subhanallah walhamdulillah. Maka insya Allah Bapak dan Ibu ketika kita menghadapinya dengan mengucapkan dua kalimat zikir ini, rasa marah, sakit hati, dendam, ya, sedih yang kita alami ketika kita mendapatkan suatu ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak menyenangkan, maka akan menjadi tawar insya Allah, akan menjadi tenang ya. Kita tidak akan terlalu terbawa emosi. Lalu yang kedua kata Allah, wakum minas sajidin, dan jadilah kamu, wakun minas sajidin, dan jadilah engkau wahai Muhammad termasuk bersama orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dirikan salat. Ya, ayat ini berarti perintah oleh Allah kepada nabinya untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sujud, artinya bersama orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga bisa difahami ketika menghadapi berbagai macam bentuk intimidasi, bully dan lain sebagainya, maka lakukan dua hal tersebut atau tiga hal. Nanti ada yang ketiga. Yang pertama bertasbih dan bertahmid kepada Allah, yang kedua langsung tunaikan salat. Ya, salat mutlak misalkan, salat sunat wudhu, karena dengan salat itulah hati kita kemudian akan menjadi tentram dan tenang kembali. Jadi ini dua resep yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita karena kita hidup di masyarakat ya yang dengan berbagai macam apa namanya tindakan, perkataan yang kadang-kadang sering menyakiti hati kita, maka kita bisa melakukannya dengan atau menenangkan hati kita dengan bertasbih dan bertahmid seketika kepada Allah dan kemudian berwudu, mengerjakan dua rakaat salat, sujud ya, sehingga dengan demikian hati kita kemudian menjadi tenang kembali. Lalu yang ketiga kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini untuk jangka panjang ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan di sini Bapak dan Ibu? Nah, kita sudah sering mendengarnya. Al-yaqin di sini adalah ajal atau kematian. Maka sembahlah Allah itu secara kontinu, secara istiqamah, terus menerus, secara maksimal dan optimal. Sampai kapan? Ya, sampai ajal menjumpai kita, sampai kematian menjumpai kita, yaitu al-yakin. Kenapa al-yakin dikatakan kematian? Karena orang baru betul-betul yakin ada kematian itu, ada malaikat itu, ada siksa kubur itu, ada nanti ternyata berbangkit kembali di yaumul ba'ats, ada kembali nanti yaumul mahsyar, ya. Maka itu baru akan diyakini betul ketika seseorang telah mengalami kematian. Setidak-tidaknya begitu baru mengalami kematian, di situ orang baru yakin. Ya, ternyata benar umur ini ada batasnya, ternyata benar dunia ini hanya sementara. Kan di situ baru yakin. Kalau sekarang mungkin kita sebagai orang Islam yakin, ya kita yakinlah, percayalah hidup itu pasti akan ada mati, ya. Tapi kan kadang-kadang keyakinan itu suka berkurang, ya. Ya, buktinya kita ya, yakin akan berakhir hidup ini, tapi kita terus menumpuk kekayaan dunia, ya. Meskipun itu tidak salah, tapi yang salah adalah menumpuk kekayaan dunia, tapi lupa dan lalai beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin lalai
atau dengan mudah melakukan perbuatan maksiat-maksiat, terutama dosa-dosa besar, na'udzubillah. Nah, itu berarti kita tidak yakin namanya, meskipun kita percaya hidup pasti akan mati, ya. Saya sebagai seorang Islam percaya bahwasanya nanti ada siksa kubur, ya, ada pertanyaan mungkar dan nangkir, tapi keyakinan yang betul-betul yakin itu Bapak dan Ibu, kapan datangnya? Ketika roh telah lepas, telah berpisah dengan jasad kita, makanya di sini Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian atau ajal. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah tuntaskan satu lagi daripada surat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hijr, yang Masya Allah ya, penuh dengan makna-makna, penuh dengan hikmah mauizah, terutama tentang tauhid, ya, masih tentang tauhid, menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah kepada kaumnya, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menuntun nabinya, membela nabinya, memberikan pertolongan dan memberikan semangat atau spirit kepada nabinya, sampai akhirnya kita eh, tuntaskan pada pagi hari ini ke ayat yang terakhir, yaitu ayat yang 99, dengan sebuah ayat yang luar biasa, ya. Tadi sebelumnya juga kita mendapatkan satu resep yang luar biasa dalam kehidupan kita, karena pasti dalam sehari saja kita mungkin tidak kurang dari 2 kali, 3 kali menghadapi perkataan yang kadang membuat kita sedih, sakit hati, jengkel, gondok, dan lain sebagainya. Maka ternyata di sini kita dapatkan sebuah resep untuk menghilangkannya secara efektif dengan bertasbih, mengucapkan subhanallah, ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan kemudian kita bersujud kepada Allah dalam artian menunaikan salat, ya, salat mutlak, sehingga dengan demikian hati kita kembali menjadi tenang dan kita lupa dengan segala macam bentuk perkataan yang kita terima dari orang lain yang tadinya menyakitkan. Dan yang terakhir, ya, ini pesan yang sangat penting untuk kita tadaburi Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus beribadah, terus continue, tidak tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa, terus beribadah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Sampai kapan? Ya, sampai kematian menjumpai kita, sampai titik nafas terakhir, hembusan nafas terakhir terdapat di tubuh kita, yang kemudian kita meninggal dunia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya atau surat yang berikutnya, yaitu surat An-Nahl, ya. Nah, sebelumnya kita coba sedikit sampaikan profil daripada surat An-Nahl. Surat An-Nahl merupakan surat yang ke-16 daripada susunan Mushaf Al-Quran. Surat An-Nahl ini terdiri dari 128 ayat dan masih termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah pada nabinya di periode dakwah Rasulullah SAW di Makkah Al-Mukarramah. Surat ini dinamakan dengan surat An-Nahl, yang berarti lebah, ya. Surat lebah karena di dalam surat ini terdapat suatu ayat yang memuat eh, berita tentang lebah, ya, dan menjelaskan manfaat daripada lebah dengan madu yang dihasilkannya bagi manusia. Dan itu tentunya adalah tauqifi atau taufiki dari Allah, tauqifi daripada Allah, ya, sesuai dengan petunjuk Allah atau petunjuk malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menamakan surat ini dengan surat An-Nahl. Jadi bukan bukan Nabi yang menamakannya dengan An-Nahl, ya, eh, melainkan adalah langsung dari malaikat Jibril yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menamakan surat ini dengan surat An-Nahl. Di lain hal atau di lain sisi juga ada yang menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, ya, yang artinya adalah surat nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam bentuk nikmat untuk hamba-hambanya, yaitu kepada manusia. Adapun isi kandungan daripada surat An-Nahl ini berisi tentang bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan semesta, ya, kepastian akan datangnya hari kiamat dan kebenaran wahyu Al-Quran, kemudian juga larangan untuk bersikap takabur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah jelaskan balasan bagi orang-orang bertakwa kepadanya,
Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya umat-umat yang ada di dunia ini masing-masing memiliki nabi dan memiliki rasul, dan juga terdapat cerita-cerita tentang nabi, ada cerita nanti Nabi Ibrahim, dan juga ada cerita tentang lebah ya. Nah, insya Allah nanti kita akan langsung membahas mentadaburi surah An-Nahl ini Bapak dan Ibu ya. Kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan profilnya secara lebih panjang lebar lagi. Maka mari kita segera masuk kepada surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama Allah menjelaskan ata amrullahi fala tastajiluhu. Ya, fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi masih nyambung sebetulnya pembahasannya dengan akhir daripada surah Al-Hijr, masih membahas menyinggung tentang orang-orang musyrikin yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata amrullahi, telah datang ketetapan Allah. Ya, telah datang ketetapan Allah. Fala tastajiluhu, maka janganlah engkau meminta untuk disegerakan. Amrullah di sini artinya adalah ketetapan Allah untuk menurunkan azab. Jadi Allah telah menetapkan akan segera diturunkannya azab kepada orang-orang yang ingkar kepada nabinya, orang-orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski demikian, janganlah engkau wahai orang-orang kafir, fala tastajiluhu, jangan kalian meminta disegerakan azab tersebut. Ya, ada juga yang mengatakan amrullah di sini adalah hari kiamat yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir yang kemudian mereka mengingkari akan terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, maka di sini Allah jelaskan ata amrullah, telah datang ketetapan Allah akan segera datangnya hari kiamat itu. Kiamat itu akan segera terjadi dan jaraknya tidak lama. Bahkan di antara tanda kiamat itu akan segera terjadi adalah diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fala tastajilu, jangan kalian meminta disegerakan hari kiamat tersebut, karena kalau seandainya betul terjadi nanti kalian akan menyesal, kalian akan meminta ditunda, kalian akan minta ampun dan segala macam ya. Maka janganlah kalian meminta disegerakan terjadinya hari kiamat tersebut, wahai orang-orang kafir. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menurunkan para malaikat, menurunkan dari langit para malaikat ya, termasuk malaikat Jibril, birruhi min amrihi. Birruhi di sini bukan ruhnya seperti ruhnya tubuh kita Bapak Ibu ya. Birruhi di sini di banyak tempat dalam Al-Qur'an diartikan dengan wahyu ya, karena wahyu itu sama dengan ruh, menghidupkan yang mati, menghidupkan jiwa-jiwa yang tersesat, menghidupkan hati-hati yang mati. Maka wahyu itu juga Allah sebut dengan ar-ruh, sesuatu yang membangkitkan. Ya, yaitu wahyu itu sendiri, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dialah Allah yang telah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu min amrihi ya, wahyu dari perintahnya, dari urusannya, ala man yasha'u min ibadih, atas orang-orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul. Jadi Allah lah yang telah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh, yaitu wahyu-wahyu. Ada kitab Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Al-Quran, dan juga ada suhuf, kitab-kitab kecil atau kumpulan-kumpulan lembaran-lembaran kertas yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Ala man yasha'u min ibadi, atas hamba-hamba yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu para nabi dan para rasul. An anziru, yang mana Allah akan perintahkan atau perintahkan kepada mereka, anziru ya, peringatilah, berikanlah peringatan, sampaikanlah peringatan wahai nabi dan wahai rasul, orang-orang yang terpilih di antara hamba-hambanya, an anziru, yaitu berikanlah peringatan oleh kalian semua wahai para nabi dan para rasul,
annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka fattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Nah, ini maksud daripada ini Bapak dan Ibu, Allah telah menurunkan para malaikat dengan wahyu dari perintahnya, dari ketetapannya, ala may yasha'u min ibadih, atas orang-orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, itu para nabi dan para rasul, yang mana perintahnya itu adalah untuk memberi peringatan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang boleh disembah, yang patut disembah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu fattaquni, maka bertakwalah kepadaku, sembahlah aku dengan sebenar-benarnya, takutlah kepadaku dengan sebenar-benarnya, dan berusahalah sekuat tenaga untuk beribadah kepadaku dengan semaksimalnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Dialah yang telah menciptakan langit-langit yang 7 tingkat, 7 lapis, wal arda, demikian juga dengan bumi, bil haqqi, dengan benar. Dengan benar, tidak main-main, ya, dengan kokoh, dengan tertib dan teratur. Ta'ala amma yusyrikun, dan dia maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ya, ini ayat-ayat tauhid ya yang menjelaskan bahwasanya Allah lah pencipta langit dengan segala lapisannya, dan Allah pula lah yang menciptakan bumi. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, yang pernah saya katakan di sini, yang sebagian orang yang menjadikan ayat ini tidak setuju dengan eh, orang mengatakan bumi itu bulat ya. Karena di sini tidak sepadan menggandengkan antara langit yang 7 dengan luasnya yang maha luas tersebut dengan hanya sebuah bola kecil bernama bumi ya. Maka mereka menginginkan penciptaan itu sepadan begitu ya. Allah menciptakan di atas itu ada langit-langit, dan di bawahnya yang setimpal pula luasnya dengannya adalah bumi. Nah, di situ mereka memahami bahwasanya bumi itu tidak bulat, tapi dia adalah hamparan yang sangat luas, tiada bertepi, tiada berujung, sebagaimana juga luasnya langit. Ya, karena eh, apa namanya? Kalau hanya sekedar bumi, ya maka perbandingan yang tidak ideal antara langit dengan bumi yang hanya bagian sebesar debu daripada alam jagat raya ini. Wallahu alam. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi dengan benar, dengan dengan apa namanya, dengan tertib, dengan teratur, dengan segala aturannya. Ta'ala amma yusyrikun, dan maha tinggi dia dari apa-apa yang mereka persekutukan, dari patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, dari tepung, eh, dari gandum dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tersebut juga dijelaskan di sini khalaqal insana min nutfah. Dialah yang telah menciptakan manusia itu dari nutfah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang bingung ya. Di ayat yang lain ada yang mengatakan menciptakan manusia dari tanah ya, tanah liat yang keras kemarin ya. Nah, di sini Allah menjelaskan manusia itu diciptakan dari air mani. Nah, di sini tentu maksudnya adalah manusia secara umum, anak cucunya Nabi Adam. Kalau kita tentu tidak lagi berasal dari tanah, ya. Tapi kalau ditarik ke atas, maka tentu asal muasal kita ya dari tanah, karena dulu Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, tanahnya surga, ya. Nah, tentu turun temurun, maka kemudian setelah itu manusia tidak lagi langsung diciptakan dari tanah, tetapi dari air mani, ya. Tetapi kalau kita ingin memahaminya lagi, maka bisa juga dari tanah, karena air mani itu bersumber dari makanan-makanan yang dimakan oleh seorang laki-laki, yang mana makanan itu kan berada di tanah. Dia mengambil seripati dari tanah, ya. Nasi yang dimakan, dan segala macam yang ada di dalamnya, ya, dagingnya, lauknya, segala macam juga bersumber dari tanah. Ya, tapi yang jelas ini adalah menyebutkan eh, sumber penciptaan manusia itu adalah dari air mani yang berada di tulang sulbinya laki-laki. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia dari air mani yang tadinya sangat hina ya, yang sangat hina ya.
berada di tempat yang hina, berbentuk hina, berbau hina, fa idza huwa khasimun mubin. Lalu tiba-tiba begitu dia telah menjadi manusia yang gagah ya, memiliki otot ya, memiliki badan, memiliki bentuk yang indah, maka tiba-tiba begitu dia telah hidup fa idza huwa khasimun mubin, menjadi pembangkang, pembantah yang sangat nyata. Ya, padahal tadi bersumber dari setetes air mani yang hina, ya, min ma'in mahin, dari air yang hina itu air mani eh, yang hina, lalu kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian lama kelamaan tumbuh menjadi cabang bayi, kemudian terlahir ke dunia masih seperti bayi yang merah yang tidak memiliki kekuatan apapun, kemudian hari demi hari bertumbuh menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Lalu yang dan itu semua adalah dengan izin Allah, dengan karunia Allah ya. Dia tumbuh berkembang itu semuanya bersumber dari karunia Allah, dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di buminya, ya, dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan di buminya, dari binatang ternak yang Allah hidupkan di buminya, yang Allah ciptakan. Lalu ternyata setelah mereka tumbuh menjadi manusia yang dewasa, apa yang terjadi? Fa'idha huwa khasimun mubin. Maka dia tiba-tiba menjadi pembantah, pembangkang, ya, atau menjadi musuh yang nyata bagi Allah itu sendiri. Padahal dulu juga di dalam rahim ibunya telah berikrar, berjanji akan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sudah jadi manusia, malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan wal an'ama khalaqaha lakum. Dan demikian juga Allah telah menciptakan binatang-binatang ternak. Tadi di atas Allah jelaskan dia menciptakan langit dan bumi ya dengan hak, dengan benar. Dia juga menciptakan manusia dari air mani ya, yang kemudian manusia itu menjadi pembangkang, pembantah Allah yang paling nyata. Kemudian dia pula Allah itu yang menciptakan wal an'ama khalaqaha lakum, dan demikian juga dia telah menciptakan untuk kalian binatang-binatang ternak ya, lakum, untuk kalian. Jadi sapi, kerbau, apalagi Bapak Ibu kambing, domba itu memang Allah ciptakan khusus untuk dinikmati oleh manusia. Makanya kalau ada kaum pencinta hewan yang mengatakan orang Islam itu tidak berperi kehewanan, tidak berperi kebinatangan, setiap tahun membantai kambing, sapi, ya menumpahkan darah, maka ya itu salah kaprah ya. Karena dalam agama kita memang Allah ciptakan kambing, sapi, domba itu untuk kita, ya, bukan untuk mereka menikmati kehidupan mereka, enggak. Bahkan mungkin jangan-jangan mereka bahagia malah ya. Kebahagiaan tertinggi sapi-sapi itu adalah ketika mereka disembelih oleh manusia. Ya, tentunya terutama manusia yang bertakwa, ya, apalagi nanti kalau disembelih di hari raya kurban, itu itulah puncak kebahagiaan tertinggi daripada binatang ternak. Ya, karena mereka sudah dikodratkan oleh Allah menjadi eh, apa namanya? Santapan manusia di dunia. Jadi di sini kita memahami bahwasanya binatang ternak tersebut memang diciptakan oleh Allah khusus untuk manusia. Fiha dif'un, ya. Pada binatang ternak tersebut terdapat dif'un. Dif'un itu sesuatu yang menghangatkan. Ya, kulitnya, kulit domba, kulit onta, kulit sapi, kulit kambing dapat menghangatkan kita. Kita buat jaket, ya, kita buat selimut yang dapat menahan kita dari rasa dingin, ya, khususnya di negeri-negeri yang memang ada rasa dingin, ada musim dingin. Termasuk di Jazirah Arab ya, meskipun di sana padang pasir, gurun Sahara, tapi kalau sudah masuk faslus syita, musim dingin, maka dinginnya juga bisa di bawah nol ya, bahkan ada sebagian yang juga dituruni salju. Maka dengan adanya binatang ternak ini, manusia bisa mengambil kulitnya, terutama kulit-kulit yang tebal seperti kulit domba ya, untuk dijadikan pakaian penahan hawa dingin. Wa manafi'un, dan juga ada manfaat-manfaat yang lain. Apa manfaat yang lain? Di samping tadi kulitnya, bulunya bisa dijadikan penahan dingin. Wa manafi', dan ada manfaat yang lain. Ya, banyak lagi yang lain.
Contoh misalkan kerbau bisa dijadikan alat untuk pertanian, menarik, membajak sawah, ya. Atau ada yang ditunggangi, ya, kuda bisa ditunggangi, kerbau bisa ditunggangi, dan untuk keperluan-keperluan yang lain, ya, seperti di kampung-kampung kita, ya, bisa untuk membajak sawah, bisa buat digunakan untuk membuat gula aren, ya. Kalau kita lihat di tempat-tempat pembuatan gula aren itu ada yang yang menggunakan kerbau untuk memutar kincirnya itu. Kerbaunya berputar-putar sehingga kincirnya juga menjadi berputar. Maka itulah bentuk manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada manusia melalui binatang-binatang ternak tersebut. Wa minha ta'kulun. Dan darinya atau daripadanya pula kalian memakannya, ya. Makan dagingnya, daging onta, daging sapi, daging domba, ya, daging kambing dan lain-lain. Maka ini adalah bentuk-bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya Allah menyebutkan ini tentu mengingatkan kita akan keagungan Allah, akan kebesaran karunia Allah dan nikmat Allah untuk kita, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada satu lagi di ayat yang berikutnya, Allah mengatakan walakum fiha jamalun. Dan bagi kalian padanya, pada binatang ternak tersebut, ada pemandangan yang indah, jamalun. Ada pemandangan yang indah yang dapat kalian saksikan hina turihun wa hina tasrahun. Ya, kapan kita melihat pemandangan yang indah pada binatang ternak itu? Yang pertama ketika kita membawanya kembali dari selesai dia merumput, ya. Kemudian kita bawa pulang kembali ke kandang. Nah, kemudian yang kedua wahina tasrahun, dan kemudian ketika besoknya kembali kita melepas mereka dari kandang kembali untuk merumput. Nah, ini juga sebuah pemandangan yang indah, ya. Terutama bagi orang-orang yang memang tinggal di pedesaan, ya. Kalau orang-orang perkotaan mungkin tidak merasakan hal seperti sesuatu yang indah, ya. Tapi bagi orang pedesaan merupakan sesuatu yang sangat indah sekali ketika mereka di pagi hari melepas ternaknya, apakah kambing namanya, sapi namanya, domba, atau bahkan mungkin ayam dan itik, ya. Nah, itu sebuah pemandangan dan fenomena yang betul-betul sangat indah, ya. Termasuk nanti juga sore, begitu sore datang, mereka pun pulang beriringan, berbaris-baris masuk ke dalam kandangnya kembali. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pagi ini kajian tadabbur Al-Qur'an kita membahas surat Al-Hijr ayat 91 sampai ayat 99 dan surat An-Nahl ayat 1 sampai ayat 6, ya. Yang sebagian besar tadi sudah kita tadaburi masih membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid, ayat-ayat yang berhubungan dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrikin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada salah khilaf dan kekurangan dalam penyampaian saya pada pagi hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.